Bagian doa yang kedua dari Yabes adalah kiranya engkau memperluas daerahku. Dalam doanya Yabes berkata, kiranya engkau memperluas daerahku. Dalam doa tersebut, Yabes tidak menyebutkan sampai di mana batas-batas yang ia inginkan untuk diperluas oleh Tuhan areanya. Apa maksud dari doa Yabes tersebut? Itu adalah doa yang meminta campur tangan Tuhan untuk memperluas daerahnya tanpa batas. Jika saja kita dapat menghadirkan Yabes hari ini di hadapan kita, lalu kita bertanya kepada Yabes, Yabes, apa yang engkau maksudkan dengan kiranya engkau memperluas daerahku? Mungkin dia akan berkata, aku, Yabes, adalah seorang petani yang juga peternak. Aku tidak memiliki cukup lahan dan waktu untuk menanam bagi persediaan makanan kambing dan dombaku. Itu sebabnya aku berseru kepada Allah Israel untuk memperluas daerahku. Ketika Yabes berseru kepada Allah agar diperluas teritorinya, itu tidak sekedar berbicara tentang rumput, tanah, tetapi berbicara tentang memperluas wilayah bisnis, melipat gandakan tanggung jawab sesuai yang diberikan oleh Allah. Sadar atau tidak, Allah telah memberikan kita teritori atau daerah. Mungkin daerah atau teritorimu adalah tempat di mana engkau bekerja. Daerahmu bisa jadi adalah orang-orang yang ada di sekitarmu, yang harus engkau pengaruhi dengan hal-hal yang baik. Bisa jadi teman, keluarga, komunitas, anak buah, dan lain-lainnya. Teritori juga berbicara tentang hal yang engkau miliki, bukan sekedar uang atau harta benda, tetapi juga keunikan-keunikan yang ada di dalam dirimu. Kiranya engkau memperluas daerahku. Kata memperluas memiliki arti membuat menjadi luas atau menjadikannya lebih luas. Ketika kita berseru kepada Tuhan dan meminta Dia menjadikan teritorial kita menjadi lebih luas, maka sesungguhnya kita sedang meminta kepada Tuhan untuk memakai kita memperluas kerajaan-Nya. Bapak Ibu, cobalah membayangkan ketika Bapak Ibu memiliki anak lalu berkata, Papa atau Mama, Bapak atau Ibu, berikanlah saya tanggung jawab yang lebih besar untuk melakukan yang terbaik bagi keluarga ini, bagi bisnis ini, bagi masa depan kita. Bapak Ibu, ketika kita melihat anak kita dapat dipercaya, maka ini akan sangat menyenangkan. Mendengar permintaannya membuat telinga kita, membuat hati kita menjadi senang. Lalu bagaimana dengan Allah? Kira-kira bagaimana dengan Allah? Bagaimana responnya terhadap doa kita? Kemungkinan yang pertama adalah pertama, Allah akan memperluas daerah di mana kita berdiri atau di teritori yang sedang kita injak pada saat ini. Ketika Yesus meminta para murid untuk menjadi saksinya, Dia meminta para murid menjadi saksi di daerah mereka, yaitu di Yerusalem. Yerusalem melambangkan orang-orang yang dekat dengan para murid. Sebagai orang percaya, teritorial mula-mula kita adalah orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga, teman. Allah menghendaki kita untuk tidak mengabaikan mereka, untuk mencari padang rumput yang rumput hijau di tempat yang lain. Allah akan memperlengkapi kita untuk memperluas kerajaan-Nya, dimulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Area di mana Allah mulai mengembangkan daerah kita bisa saja dimulai dari anak-anak kita, yang bisa nantinya menjadi alat yang luar biasa di dalam kerajaan Allah, seperti ibunya Billy Graham. Allah bisa saja kemudian mengembangkan teritori atau daerah kita melalui istri atau suami kita.
mempengaruhi hidup mereka untuk sesuai dengan kehendak Allah. Allah memperluas daerah kita dengan meminta kita melangkah lebih tinggi. Itu mungkin menjadi kemungkinan yang kedua dari jawaban Allah. Allah dapat memperluas wilayah kita dengan memberikan kesempatan atau peluang baru. Misalnya Allah memberikan engkau promosi jabatan. Promosi jabatan berarti engkau diberikan tanggung jawab mengelola bawahan yang lebih banyak. Kemungkinan jawaban yang ketiga dari Allah adalah Allah memperluas daerah kita dengan meminta kita masuk ke kehidupan orang lain. Tanpa kita sadari, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mempengaruhi orang-orang yang kita tidak kenal. Mungkin pada saat kita ada di bis, di kereta api, di pasar, atau di pesawat udara, atau di warung makan. Seperti sebuah kesaksian yang pernah saya dengar, bahwa seorang yang dipaksa untuk membuktikan perkataan firman Tuhan. Jika Allahmu adalah Allah yang hidup, maka hidupkanlah mobil dan kendarailah. Padahal mobil tersebut tidak ada mesin dan bahan bakar. Orang tersebut melangkah dengan yakin. Dia mulai menghidupkan mesinnya. Apa yang terjadi? Mobil tersebut hidup dan dia mulai mengendarai mobil tersebut. Padahal ia sendiri tidak bisa menyetir mobil. Saya juga pernah mendengar sebuah kesaksian bagaimana seorang hamba Tuhan setelah pelayanan kehabisan bensin pada motornya. Padahal hari sudah mulai larut malam. Dia berada di daerah yang sunyi, tidak ada rumah ataupun pom bensin. Dia berseru kepada Tuhan agar Tuhan menolongnya. Ajaibnya adalah motor yang tanpa bensin tersebut bisa hidup. Dan hamba Tuhan tersebut dapat melanjutkan perjalanannya sampai ke pom bensin. Sungguh hal yang aneh. Tetapi itulah cara Allah untuk memperluas kerajaannya. Supaya melalui hidup kita, melalui mujizat yang Allah lakukan, nama Tuhan akan dipermuliakan.